Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala, serta tua-tua bangsa Yahudi, dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa
yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7, ya, di sana dibicarakan soal kebun anggur. Dan sungguh indah ya gambaran tentang kebun anggur. Dan kebun anggur itu menunjuk ya, kepada bangsa Israel yang secara khusus ya, dipelihara oleh Allah, ya, diambil dari Mesir. Diharapkan bangsa Israel dalam hidupnya ya berbuah baik, namun yang dihasilkan ialah seperti buah anggur asam, kejahatan, keonaran. Dan dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus ya mengembangkan perumpamaan tentang kebun anggur. Dan kebun anggur sendiri tidak menjadi persoalan ya dalam perumpamaan Yesus. Yang menjadi persoalan ialah para penggarap. Bahwa pada waktunya ya, sebagaimana disepakati ya, pemilik kebun anggur akan mendapatkan bagian ya dari apa yang menjadi miliknya. Dan pemilik ya mengutus utusan-utusan. Dan utusan-utusan ini menunjuk ya, kepada para nabi ya, bahwa mereka diutus oleh Allah ya, untuk datang kepada umatnya, untuk mengingatkan ya, supaya mereka melakukan ya kehendak Allah. Namun dalam perumpamaan tadi ya, para penggarap yang menunjuk kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Membuat menderita para utusan, bahkan ada yang dibunuh. Dan akhirnya ya, anaknya sendiri diutus ya, kepada mereka. Pikirnya ya anaknya ya disegani, namun apa yang terjadi tidak demikian. Ya berpikir bahwa anaknya adalah ahli waris, dan mereka bersepakat ya membunuh ya anaknya supaya warisannya ya menjadi hak mereka. Dan anak yang dibunuh ini tentu menunjuk kepada ya Tuhan Yesus yang dibunuh ya di luar kota Yerusalem. Dan tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala ya menyelesaikan sendiri akan pengajaran Tuhan Yesus ini. Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya ya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Ya, kemudian Tuhan Yesus bersabda, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kemudian Tuhan Yesus bersabda ya kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Maka perumpamaan tentang kebun anggur dalam pengajaran Tuhan Yesus di sini menunjuk kepada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah akan diambil ya, dari para pemimpin bangsa Yahudi dan akan diberikan ya kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Suatu bangsa ini menunjuk kepada gereja, ya, murid Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, melalui sabda Tuhan ini kita sebagai ya, murid-murid Tuhan Yesus, sebagai gereja, maka melalui perumpamaan ini kita diajak ya untuk menyadari ya panggilan kita ya. Panggilan kita di dalam kerajaan Allah ialah menghasilkan buah, yaitu dengan melaksanakan kehendak Allah. Ini cara kita ya menghasilkan buah ya dalam hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus, yaitu senantiasa ya melakukan ya kehendak Allah dalam pengajaran ya Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kita senantiasa melakukan kehendak Allah ya, firman Allah dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus, maka dalam hidup kita ya senantiasa ya akan menghasilkan buah ya yang berlimpah. Maka melalui sabda Tuhan kita telah diikutsertakan dalam kerajaan ya, Tuhan Yesus. Ya. Kita berada dalam kerajaannya, suatu yang sungguh luar biasa ya, anugerah yang diberikan kepada kita. Maka hendaknya dalam hidup kita ya senantiasa ya menghasilkan buah berlimpah, yaitu dengan cara senantiasa melakukan kehendak Allah dalam pengajaran-pengajaran yang telah ya disampaikan Tuhan kepada kita.